jemaat yang dikasih oleh Tuhan, gak kerasa kita udah memasuki bulan ketiga di tahun 2021. Saya percaya saudara bahwa kita semua masih disertai oleh Tuhan, penyertaan Tuhan masih sempurna atas kita, amin. Mari saudara kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau kami boleh Tuhan masuki bulan yang baru Bapak. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami menyanyikan ucapan syukur kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan hanya padamu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, dimanapun saat ini kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap, kami memberikan hati yang terbaik bagi Engkau hanya dalam namamu Yesus. Haleluya, amin. Engkaulah Allah Immanuel Bapa. Engkau Allah berserta kami Yesus. Engkaulah Allah yang setia. Kami datang Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, amin. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, amin. Yes, Lord Jesus. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan ku bertahan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord Jesus.
tak pernah ragu. Yes Tuhan, secercah cahaya, secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasan kami, Kaulah alasanku hidup. yes Lord. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Yes Lord Jesus. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya, secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Yes Lord Jesus.
Lord Jesus. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Thank you Lord. We thank you Lord. How could it be? Mercy fall down for me. Gracious, lay down for all, lay down for all. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the gate to my heart. I'll give you my heart, my everything. Yes, Lord Jesus, we give you. Your mercy pour out for us, Jesus. Mercy pour out for me. Thank you, Lord. Gracious, gracious, lay down for all, lay down for all. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Thank you, Lord. Now, Jesus, you hold the key to my heart. I'll give you my life, my everything. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Your love is great, Jesus.
Tuhan untuk darah-Mu Bapa, untuk pengorbanan-Mu Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa darah-Mu Tuhan menghapuskan setiap dosa kami Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami Yesus dalam setiap kehidupan kami Bapa. Setiap apapun yang kami lakukan Tuhan Kau berserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami ucap syukur padamu Tuhan untuk segala yang kami terima dalam hidup kami Bapa. Kami mau percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kami Yesus di bulan-bulan ke depan Tuhan, di hari-hari ke depan Tuhan, bahkan di menit-menit kami Tuhan, saat kami melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Bapa, kami menyiapkan telinga kami Tuhan, kami mendengar Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Apapun yang mau Engkau sampaikan Tuhan bagi kami Yesus pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami Yesus. Bahwa firman-Mu akan menjadi penguat kami Tuhan dalam hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Kau yang pakai Tuhan telinga dan hati kami Bapa, supaya kami boleh Tuhan mendengar Tuhan setiap firman-Mu Yesus. Kami duduk diam Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara kita semua jemaat AIBJF Cimahi dalam keadaan sehat-sehat baik roh, tubuh, dan jiwa. Kita masuk di bulan ketiga, saudara, di bulan Maret 2021. Di awal bulan ini, minggu pertama, seperti biasa kita mengadakan perjamuan kudus. Dan tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berbicara tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah salah satu sakramen gereja, ya, selain baptisan. Kalau baptisan cukup sekali, tapi sakramen perjamuan kudus ini gereja lakukan berulang-ulang. Ya, kalau kita melakukannya sebulan sekali setiap awal bulan. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan supaya kita semua itu betul-betul dengan pemahaman yang benar atau memiliki pemahaman, sehingga dari pemahaman itu kita memiliki iman di dalam menerima roti dan anggur dan cawan anggur dari perjamuan kudus ini. Nah, saudara, perjamuan kudus kalau di perjanjian baru ya juga disebut sebagai perjamuan akhir. Ini merujuk kepada kisah di mana malam terakhir di mana Tuhan Yesus Kristus akan disalibkan. Nah, kita bisa lihat nanti di keempat Injil di pasal-pasal yang terakhir. Ya, di pasal-pasal terakhir itu dikisahkan tentang perjamuan akhir yang dimana Yesus akan disalibkan. Dan perjamuan yang dilakukan Yesus, perjamuan akhir yang dilakukan Yesus itu pada saat itu dalam nuansa Paskah. Jadi menjelang Paskahnya bangsa Israel. Ya, di mana mereka memperingati tentang kelepasan mereka. Ya, kelepasan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi malam terakhir ketika Allah mengawal bangsa Israel, tapi sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan kepada setiap bangsa Israel melalui Musa untuk mengolesi tiang pintu mereka dengan darah anak domba. Sehingga malaikat maut itu yang pada waktu itu membunuh semua anak sulung bangsa Mesir, ya, dan juga tujuannya adalah agar bangsa Israel ketika mereka mengolesi pintu mereka dengan darah domba, saudara, maut itu terlewat dari rumah mereka. Dan waktu itu kisahnya adalah di mana bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, perjamuan kudus ini, saudara,
Kalau di bangsa Israel itu terlepasnya atau terluputnya mereka dari kematian, yang pada waktu itu tadi saya katakan bangsa Israel setiap anak sulungnya, bahkan binatang pun mati. Ya, pada waktu itu, tetapi tidak terjadi kepada bangsa Israel. Tapi tidak sekedar itu saja, tapi saudara, di perjanjian baru, perjamuan kudus ini adalah juga mengingat atau juga sebagai pengorbanan Yesus itu, saudara, yang tadi saya katakan perjamuan akhir itu untuk, saudara, untuk mengingat yang dikatakan di dalam perjanjian baru tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, kematian Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, juga melepaskan kita dari kuasa maut, dari hukuman atas dosa-dosa yang adalah maut. Nah, jadi saudara, penting sekali untuk kita, saudara dan saya, mengetahui tentang apa sih tujuan daripada perjamuan kudus. Jelas kalau di dalam perjanjian baru, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa perjamuan kudus jelas mengacu kepada peringatan akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus umat manusia. Dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari maut. Amin, saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang karya Tuhan Yesus Kristus, saudara, di kayu salib, di mana di dalam perjamuan kudus dikatakan bahwa di 1 Korintus 11 dikatakan bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Nah, saya ingin menyampaikan sekali lagi, saudara, tentang makna, tapi juga bukan hanya sekedar makna, ada makna, tapi juga ada kuasa daripada perjamuan kudus. Yang sebentar nanti setelah saya menyampaikan khotbah ini selesai, kita sama-sama akan mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ingin sampaikan supaya kita semua memahami, mengerti dengan benar apa sih itu perjamuan kudus dan apa maknanya. Juga ada kuasa yang ingin saya sampaikan di dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini adalah hal pertama adalah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini adalah karya penebusan melalui darah Yesus. Alkitab di Ibrani 9 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, penebusan atau pengampunan manusia dari segala dosa-dosanya itu, saudara, ini ditebus melalui darah Yesus. Di Efesus 1 ayat 7 saya mau bacakan buat kita semua. Hal pertama itu adalah, sekali lagi, makna daripada perjamuan kudus ini adalah penebusan melalui dari darah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Perhatikan, sebab di dalam Dia maksudnya Yesus dan oleh darahnya. Jadi perjamuan kudus itu penebusan melalui darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Menurut kasih karunia-Nya di Efesus 1 ayat 7. Saudara, di dalam Dia, di dalam Yesus kita memperoleh penebusan oleh darahnya. Jadi ada kuasa dari darah Kristus. Darah Kristus, oleh darah Kristus kita mengalami pengampunan dosa. Dari darah Kristus kita menerima atau memperoleh penebusan. Hal yang luar biasa. Nah, kenapa ini, saudara, perlu disampaikan? Saya ingin sekali lagi mengatakan, saudara, supaya kita melihat karya agung yang luar biasa. Seperti yang Paulus katakan, bahwa perjamuan kudus untuk mengingat karya Tuhan. Nanti akan saya sampaikan, mengingat tujuannya untuk apa. Kenapa kita harus mengetahui dengan benar tentang perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus itu, saudara, di Ibrani 10, ya, melalui darah Yesus. Jadi berbicara tentang darah nih saya. Ya, di dalam perjamuan kudus itu, cawan anggur itu sebagai lambang daripada darah Kristus. Amin. Cawan berisi anggur itu adalah lambang daripada darah Kristus. Yang Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Nah, oleh darahnya kita mengalami penebusan. Oleh darahnya saudara kita mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan oleh karena darah Yesus. Selain darah Yesus menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, kita memperoleh penebusan oleh darah Kristus. Tapi oleh darah Kristus kita memiliki suatu persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada minggu lalu saya menyampaikan ini. Ya, ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, tabir terbelah. Waktu itu pola ibadah langsung berubah. Yang sebelumnya hanya imam saja yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Tetapi oleh karena darah Yesus Kristus, kita bisa masuk ke tempat kudus Allah. Jika saudara perhatikan di Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Makna, tujuan daripada perjamuan kudus, di mana di dalamnya Alkitab katakan satu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Kita mengalami penebusan, kita mengalami pengampunan, kita mengalami penyucian. Kita juga memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak perlu diwakili lagi oleh imam, oleh seseorang atau hamba Tuhan yang hebat atau yang terkenal, yang diurapi Tuhan untuk bisa mewakili kita datang kepada Tuhan. Tidak demikian. Oleh darah Yesus Kristus kita bisa bersekutu sendiri dengan Tuhan. Masuk ke ruang Maha Kudus Allah oleh darah Yesus. Saudara, kalau kita melihat ini saudara, mengapa sih kita kembali saudara? Perjamuan kudus itu merupakan suatu sakramen yang penting di dalam kekristenan. Kita saudara dan sebagai orang percaya untuk diharapkan untuk ikut atau kita masuk atau kita mengikuti perjamuan kudus. Karena saudara, hal yang utama untuk kita mengerti bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Yang telah ini adalah suatu perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Di mana oleh darah Kristus kita mengalami pengampunan, kita memiliki keberanian untuk datang ke tempat Maha Kudus Allah. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Saudara, jadi kalau kita melihat ini, perjamuan kudus ini saudara, ini bukan hal yang biasa. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Yang perlu kita mengerti, yang perlu kita ikuti. Agar kita bisa saudara memiliki persekutuan yang lebih lagi dengan Tuhan kita. Melalui perjamuan kudus saudara, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, kita memiliki perlindungan. Darah anak domba telah melindungi bangsa Israel dari kematian, dari tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung. Demikian juga kita saudara dan saya. Darah Kristus oleh perjamuan ini saudara, kita saudara dan saya menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan. Di tengah keluarga kita, kita harus terus minta supaya Tuhan melindungi kita dengan darah Kristus. Sehingga ketika maut itu datang, dia akan melewati dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Saudara. Bangsa Israel mengalami perlindungan ketika Tuhan mengirim tulah ke-10 kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel tidak mengalami karena ada tanda di pintu mereka, yaitu darah anak domba. Demikian juga kita saudara dan saya yang telah memiliki persekutuan melalui perjamuan kudus yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Saudara dan saya
memiliki perlindungan dari Tuhan. Ini harus diterima dengan iman, saudara. Makanya saudara, perjamuan kudus kita melihat, saya akan sampaikan nanti tapi saya singgung dulu saudara. Paulus mengatakan supaya kita jangan sembarangan melakukannya. Karena begitu luar biasa kuasanya. Pesannya itu begitu luar biasa, maknanya itu begitu luar biasa, begitu dalam untuk kehidupan rohani kita. Melalui perjamuan kudus saudara, ada otoritas. Ya, karena perjamuan kudus itu dimateraikan oleh darahnya. Jadi darah itu saudara memberikan otoritas kepada kita saudara dan saya sebagai orang percaya. Atas apa? Atas kuasa si jahat yang hari-hari mendakwa kita, yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha mengalahkan kita. Wahyu 12 ayat 11a dikatakan begini. Dan mereka mengalahkan dia, iblis. Mereka itu adalah orang percaya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi darah anak domba, darah Yesus itu yang tertumpah di kayu salib di 2000 tahun yang lalu, di mana dia mau mengorbankan diri untuk menebus kita saudara dan saya. Tapi bukan hanya menebus saja, bukan hanya melindungi saja, bukan hanya menyucikan melayakkan kita untuk menjadi sahabat untuk menjadi dekat dengan dia. Tapi juga memberikan kuasa kepada kita saudara dan saya, otoritas untuk mengalahkan kuasa jahat. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kuasa jahat dikalahkan oleh orang percaya oleh karena darah anak domba. Dan mereka, orang percaya, mengalahkan dia, si iblis, oleh darah anak domba. Saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus saudara. Sama seperti bangsa Israel. Dilewati oleh malaikat maut di malam kutuk ke-10. Yaitu kematian anak sulung. Demikian juga kita saudara dan saya. Yang telah percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus saudara. Sesungguhnya kita saudara dan saya diberikan perlindungan yang luar biasa oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar perlindungan untuk bertahan saja. Tapi ada kuasa, ada otoritas untuk mengalahkan. Bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang. Oleh darah anak domba. Saudara, beberapa saya sudah sampaikan kepada kita semua, saudara dan saya. Tentang perjamuan kudus ini. Jadi tidak sembarangan. Kalau saudara tidak mengerti ini, tidak memahami ini, itu adalah keuntungan si jahat, si iblis. Iblis mungkin bisa lebih mengerti tentang kuasa darah anak domba. Kemungkinan daripada kita, saudara dan saya. Untuk itu, saya sebagai gembala ingin menyampaikan ini. Supaya saudara ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Yang Alkitab katakan, perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah anak domba. Itu ada kuasanya. Itu ada makna yang luar biasa untuk kehidupan rohani kita. Jadi saya harus kasih tahu supaya saudara jangan sampai ditipu si jahat. Karena kalau saudara dan saya tidak mengerti ini saudara tidak tahu tentang kuasa darah anak domba. Yang telah menandai kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak paham dengan otoritas yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya ingin memastikan saudara bahwa saudara dan saya harus mengerti ini. Saudara harus mengetahui, saudara harus mempercayai. Ada kuasa di dalam darah anak domba. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, di sini mereka sekali lagi saya katakan adalah orang percaya. Mengalahkan dia, siapa dia itu adalah iblis. Oleh siapa? Oleh apa? Orang percaya itu mengalahkan si iblis. Oleh darah anak domba. Ada kuasa di dalam darah anak domba. Seorang hamba Tuhan mengatakan, Andrew Murray mengatakan, keyakinan pada darah menghasilkan hal yang sangat luar biasa.
ketika kita yakin pada kuasa darah anak domba, itu menghasilkan satu hasil yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia masih jahat tidak berkuasa kepada kita. Dia yang setiap hari merongrong kita, menakut-nakuti kita, berjalan, mengaum-ngaum. Kata 1 Petrus katakan demikian di 1 Petrus 5. Setiap hari mengelilingi kita. Dia hanya mengaum-ngaum saja, tapi tidak pernah memiliki kuasa untuk menyentuh kita. Karena kita memahami, kita menggunakan otoritas kita sebagai orang percaya yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba. Anda bisa bergerak dengan leluasa, dengan kuasa otoritas yang daripada Allah. Saudara, karya Tuhan di kayu salib, di mana darahnya dicurahkan. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus itu menyediakan penebusan buat kita, menyediakan pemulihan buat kita. Karya Tuhan, karya penebusan itu memberikan kepada kita otoritas yang luar biasa, memberikan kepada kita suatu persekutuan yang indah di mana kita saudara dan saya bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Dan Dia menyebut kita sahabat. Berarti Dia juga adalah sahabat kita. Kita harus paham ini, saudara. Selanjutnya, saudara, yang tadi saya sampaikan tentang perjamuan kudus yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Supaya kita nanti sebentar akan mengikuti perjamuan kudus, supaya saudara paham. Supaya saudara menerima roti, menerima anggur dengan iman. Karena ada makna yang luar biasa untuk kehidupan rohani saudara. Darah Kristus, kita mengalami penebusan. Oleh darah Kristus, kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan yang akan. Oleh darah Kristus, saudara, kita mendapatkan perlindungan, proteksi. Keluar masuk kita dari rumah, Tuhan akan membuat kita aman. Di tengah-tengah badai COVID ini, saudara, Tuhan membuat kita aman. Tapi selanjutnya dikatakan begini, saudara, di 1 Korintus 11, makna, tujuan daripada perjamuan kudus. Dikatakan 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi kita saudara dan saya, tadi di dalam Wahyu 12 ayat 11a pun dikatakan demikian. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah Kristus dan oleh kesaksian mereka. Tugas kita, saudara, kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebentar ini, ada tujuannya untuk kita mengingat agar kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya memberitakan ini? Kita menyampaikan berita tentang kematian Tuhan, tentang kebangkitannya, tentang kedatangannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya yang telah mengalahkan maut. Dan tentang rencana kedatangan Dia yang kedua kalinya. Jadi kita harus menyampaikan, memberitakan, kita harus menerangkan, kita harus membimbing orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi jelas, saudara, tujuan perjamuan kudus ini, saudara, kita mengingat kembali tentang apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan amanatkan ketika Dia akan terangkat ke surga. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk mereka pergi menjadi saksi. Untuk mereka pergi memberitakan Injil. Untuk mereka pergi memuridkan bangsa-bangsa. Untuk mereka pergi membaptiskan bangsa-bangsa. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ada tugas yang menanti kita. Kita harus memberitakan tentang siapa Yesus. Dia yang adalah Allah. Mencoba menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia. Dia menyerahkan dirinya. Supaya kita saudara dan saya mendapatkan penebusan. Melalui apa? Melalui pengorbanan dirinya di kayu salib.
Tetapi hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Itu adalah tugas kita. Memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Kisah Rasul katakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu yang kita beritakan. Amanat agung. Kita harus pergi. Kita harus menceritakan. Kita harus mengajar kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, yang belum mendapatkan keselamatan, yang belum yakin tentang keselamatan mereka. Kita harus beritakan. Makna, tujuan dari perjamuan kudus adalah supaya kita saudara dan saya memberitakan itu. Saudara, makna dan ada kuasa dari perjamuan kudus. Saudara, saya mau berbicara tentang kuasa. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Di mana kita bisa memenangkan pertempuran melawan si jahat. Yang hari lepas hari kita lakukan. Peperangan itu dengan si jahat. Dan kita saudara dan saya yang percaya akan kuasa darah Kristus. Kita saudara dan saya memiliki otoritas untuk menengking, untuk mengalahkan, untuk melumpuhkan, untuk menghancurkan kuasa daripada dosa. Kuasa daripada pencobaan si jahat yang ingin menjatuhkan kita. Saudara, Alkitab mengatakan jelas demikian. Di Yesaya 53 dikatakan bahwa pengorbanannya itu saudara adalah untuk menutupi segala kelemahan kita. Dia menanggung siksaan atas dosa-dosa kita. Dialah yang menanggung atas segala penyakit kita. Dia telah menanggung segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, segala keputusasaan kita. Dia telah tanggung. Yang Alkitab katakan, dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala sakit penyakit dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan akibat deraan, akibat cambukan pada tubuhnya, oleh akibat cambukan itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, dia dipulihkan, dia disembuhkan. Tidak mengalami ketakutan, lebih mengerti lagi siapa dirinya. Kenapa? Karena semua saudara akibat dosa, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, apalagi sakit penyakit dan banyak hal lagi akibat dosa itu saudara telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara harus katakan amin dengan hal ini. Kalau saudara tidak memahami ini, berkat yang Tuhan sediakan melalui pengorbanannya, yang dia membiarkan dirinya disiksa, saudara akan kehilangan berkatnya. Kalau saudara tidak memahami, saudara tidak menerima kuasa itu. Saudara tertipu oleh si jahat. Kalau saudara saat ini, saudara baru paham. Mungkin saudara mengatakan, wow, oh, amin. Bayangkan, sebelum hari ini, di masa lalu saudara telah dibohongi oleh si jahat. Tapi hari ini, ketika saudara mengaminkan berita firman Tuhan ini, saudara paham ini, mengerti ini, saudara menjadi orang-orang yang tahu bahwa saudara semua akibat daripada dosa, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan dan banyak hal lagi telah dipulihkan karena Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Saudara, untuk itu saudara, Alkitab mengatakan, saudara Paulus mengatakan, karena ketidaktertiban waktu itu orang Korintus saudara, dalam mengikuti perjamuan kudus, sehingga ada di antara mereka itu banyak yang sakit akibatnya, yang lemah dan akhirnya sakit. Karena sembarangan mengikuti perjamuan kudus, bahkan ada di antaranya yang mati katanya. Saya melihat ini berarti saudara ada kuasa yang bisa menyembuhkan. Amin saudara. Jadi ini saudara, berita ini harus kita saudara dan saya terima dengan iman. Saya mendengar saudara, ya walaupun saya tidak akan mendengar, tapi saudara dengan iman katakan amin hari ini. Tentang kuasa daripada perjamuan kudus yang dimateraikan
oleh darah Kristus. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, sebelum saudara, saya ingin mengajak saudara masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum saya mengakhiri khotbah tentang perjamuan kudus ini, di mana di dalamnya ada kuasa darah anak domba yang luar biasa, saudara. Mari saudara, saya ingin mengingatkan, perjamuan kudus sekalipun kita lakukan sebulan sekali. Ya saudara, ini adalah untuk memperingatkan kita bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengatakan ini harus kalian lakukan kepada muridnya menjadi peringatan akan aku. Karya penebusan ini adalah perintah untuk kita lakukan. Ketika kita mengingat itu, maka kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Bahkan ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita dengan penuh hormat kepada Tuhan, kepada karya penebusan ini. Kita betul-betul menghormati, kita betul-betul menghargai karya Tuhan yang telah menyerahkan dirinya. Dia biarkan dirinya disiksa. Karena kita saudara dan saya, supaya kita saudara dan saya diselamatkan. Jadi tunjukkanlah sikap hormat. Saudara, tunjukkanlah sikap hormat ketika kita melakukan perjamuan kudus. Gak bisa dilakukan dengan sembarangan. Amin saudara. Amin saudara. Saya percaya ketika saudara dan saya mengikuti perjamuan kudus dengan hormat, mengerti makna daripada perjamuan kudus, tahu bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa saudara harus memberitakan juga kematian Tuhan. Saudara harus memberitakan juga keselamatan di dalam Tuhan. Perjamuan kudus harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya mulai perjamuan kudus hari ini setelah saudara mendengar, memahami tentang makna perjamuan kudus, tujuan perjamuan kudus, ada kuasa dalam perjamuan kudus. Saudara akan mengalami pembaharuan. Pembaharuan rohani saudara akan terus diperbarui. Ini adalah kesempatan kita. Sebelum saudara menerima perjamuan kudus, ini adalah saatnya kita mengevaluasi, merenungkan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11. Saudara, dikatakan begini, karena itu, 1 Korintus 11 ayat 27, karena itu, maaf, 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu makanya tadi saya katakan kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai tunjukkan sikap hormat kita di dalam menerima perjamuan roti dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita uji hati kita. Minta Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan kita minta ampun kepada Dia. Dia adalah Allah yang setia dan adil yang pasti mengampuni kita. Bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, ini aku Tuhan, selidiki aku, dan ampuni aku akan segala kejahatanku, segala pelanggaranku, segala niat jahat, segala cara berpikirku yang cenderung menentang Engkau, yang kerap kali menyakiti hati. Hari ini Tuhan, ampuni kami. Ampuni aku Tuhan, kuduskan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Ia pasti mengampuni kita bahkan menyucikan kita. Imani itu. Kan menari dan bersuara.
Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita sama-sama minum cawan berisi anggur ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang beruntung yang telah menerima kuasa dari perjamuan kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuhmu. Kami telah bersekutu dengan darahmu. Kami sungguh berterima kasih atas karya yang agung yang Tuhan telah lakukan. Kami telah ditebus oleh Engkau. Kami telah diperbaharui oleh Engkau. Bahkan kami diberikan otoritas kepada Engkau oleh Engkau Tuhan. Untuk mengalahkan kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan untuk karya yang luar biasa yang kami terima. Dengan iman Tuhan. Hari ini kami telah mengalami pembaharuan. Hari ini kami telah menjadi orang yang berbeda. Karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memetadaikan kami dengan darahmu sehingga tidak ada kuasa lagi yang sanggup menyentuh kami. Dengan iman kami akan perkatakan dalam namamu dan oleh darahmu Tuhan. Segala kuasa-kuasa si jahat dapat dikalahkan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, Engkau terus Tuhan melimpahkan berkat, melindungi kami adalah pasar ketika kami keluar masuk dari rumah. Dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anakmu Tuhan. Tuhan berkati. Buat mereka berhasil. Lebih dari itu, seperti janji firman-Mu. Buat mereka beruntung. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.